Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah sahihah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada isbatu uluwillahi ala khalqihi wastiwaihi ala arsyihi. Sahih? Bab tentang penetapan sifat ketinggian bagi Allah di atas makhluknya dan sifat istiwa Allah, ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Bab ini sebetulnya sudah kita lewati dalam penjelasan dalil dari ayat Al-Qur'an. Ya. Sudah kita lewati dua bab tentang hal ini. Namun dalilnya dari apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahman al-Arsy istawa, ya, disebutkan 7 ayat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan dalil-dalil dari ayat juga a'amintum man fis sama. Ya, sekali lagi ini babnya sudah kita lewati, cuma di sini dalilnya dari apa? Al-hadis. Pertanyaannya, apakah boleh menetapkan akidah hanya dengan dalil hadis saja tanpa ayat? Alhamdulillah. Ini sekedar penguatan, penekanan kembali. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah punya manhaj hadis itu hujjah sebagai dalil meskipun seandainya tidak ada ayat yang semisal dengan hadis tersebut. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah yang berlainan dengan akidah ahlul bid'ah yang mereka kadang tidak mau mempercayai hadis seandainya kata mereka tidak ada ayatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama hadis qauluhu fi ruqyatil marid. Sabda Rasul tentang ruqyah, meruqyah orang yang sakit. Sebelum kita baca hadisnya,
ruqyah adalah pengobatan dengan dibacakan ayat-ayat ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ruqyah ada dua macam. Ada ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang muharramah, yang diharamkan, bahkan yang syirkiyah, yang syirik. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan syarat ruqyah syar'iyah ada 3. Yang pertama, harus isinya bersih dari kesyirikan atau dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, harus lafadznya itu jelas, entah dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain. Ya. Namun apa? Yang penting jelas, bukan makoli, inna dan seterusnya. Atau bahasa semut. Nah, baik. Yang ketiga, harus diyakini asy-syafi huwallah. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ruqyah hanya sekedar usaha. Sebagaimana pengobatan ilmiah. Ya, pengobatan ada 2, pengobatan ilmiah ala dokter atau yang semisalnya. Yang penting bukan dukun, ya. Kemudian yang kedua, pengobatan an-nabawiyah, yang ada memang dalil-dalilnya dari ayat ataupun al-hadis. Di antaranya ruqyah asy-syar'iyah. Rasul banyak mengajarkan pengobatan dengan ruqyah. Ya. Ada yang tahu enggak salah satu doanya selain yang kita sebut nanti ini? Nah, paling tidak kalau antum perlu ruqyah, nggak usah ke klinik ruqyah. Karena kata ulama nggak ada contohnya dari salah buka klinik ruqyah, itu nggak ada. Ya. Makanya mungkin perlu setiap dari kita belajar apa saja ya doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun nggak harus semuanya. Padahal sebetulnya mudah. Ya, salah satu ruqyah ala mungkin sahabat Rasul misalnya Al-Fatihah. Ya, yang penting ada al-iman, ada sugesti dalam diri kita. Sebagaimana kisah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meruqyah tokoh desa yang terkena sengat binatang, entah kalajengking atau yang lainnya. Diruqyah dengan surat apa? Al-Fatihah. Paham? Jadi Al-Fatihah memang ada salah satu kegunaannya untuk ruqyah, namun bukan untuk membuka dan menutup majelis. Ya, sedikit-sedikit apa? Yang ada contohnya nggak diamalkan. Ya, yang nggak ada contohnya dipakai di dalam berbagai macam apa? Sedikit-sedikit Al-Fatihah. Ya, yang nggak ada dalilnya di karang-karang. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ada dalilnya tidak diamalkan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Di antaranya juga Allahumma rabbannas adzibil ba'sa washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ya, demikian pula bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli syai'in au ainin hasidin Allah yashfika bismillahi arqika. Ini diantara apa? Doa-doa atau zikir-zikir meruqyah orang yang sakit. Mungkin diantaranya mungkin anak-anak kita, keluarga kita. Ini sekali lagi usaha. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di sini, namun wallahu alam ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mensahihkan hadis ini, ada pula yang tidak. Kalau Syekhul Islam sesuai dengan dohirnya mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Kita baca saja dulu. Disebutkan dalam riwayat ini, Rabbanallah alladzi fis sama.
Ya Allah, ya Rabb kami yang ada di langit. Ini intinya. Allahul ladzi fis sama. Taqaddasa ismuka. Maha suci namamu. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu ada di langit dan ada di bumi. Kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ardi. Sebagaimana rahmatmu ya Allah ada di langit, maka jadikan rahmatmu di bumi juga. Ighfir lana haubana wa khotoyana. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Anta Rabbut Tayyibin. Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Di antaranya para anbiya. Anzil rahmatan min rahmatik. Turunkanlah rahmat dari rahmatmu. Wa shifaan min shifaik. Kesembuhan dari kesembuhanmu. Ala hadal wajah. Atas penyakit ini. Fayabra sehingga sembuh atau hilang. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Syekhul Islam menghasankan di sini, namun Syekh Albani rahimahullah mendhaifkannya. Wallahu taala alam. Meskipun ana lebih condong kepada dhaif. Nah, wallahu alam, meskipun seandainya ini dhaif, sudah banyak ayatnya, ya, sudah banyak hadis-hadis yang apa? As-sahih. Ya, di antaranya kalau antum mau ada banyak referensi ulama-ulama terdahulu tentang hal ini sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sesudah beliau. Di antaranya Isbatu Sifatil Ulu karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat tahun 640 Hijriah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi punya kitab Isbatu Sifatil Ulu. Ya, hadis-hadis, ya, kemudian ucapan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ini sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang sudah langganan, yang sudah sering kita bawakan kitabnya apa? Kitab Tauhid, meskipun nggak spesialis masalah sifatil ulu. Namun disebutkan banyak dalil-dalilnya. Cuma yang ini yang spesialis, khusus kitab tentang dalil-dalil ataupun ucapan salaf tentang penetapan sifat ketinggian bagi Allah. Sebelum, sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kita sampaikan sudah berulang kali biar kita tidak dituduh ya kita hanya taklid kepada Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah sudah banyak ulama yang membahas masalah ini. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah, dan beliau Imam Ibnu Qudamah ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bang, ya, akidahnya sama dengan Ibnu Taimiyah. Berani melawan beliau. Nah, sekali lagi ini yang sebelum Ibnu Taimiyah. Kemudian ada Kitabul Ulu karangan Imam Dahabi. Kalau itu setelah Syekhul Islam. Jadi ini tongkat estafet yang terus sambung menyambung sampai hari kiamat. Akidah salaf bahwasanya semua sepakat Allah fis sama, Allah di atas langit. Kitabul Ulu itu ada 2 jilid tebal-tebal yang anak punya. Mungkin kalau digabung 2 jilid itu lebih dari 1000 halaman. Makanya nggak anak bawa yang ringkasannya. Mukhtasar Ulu ya oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, kitab Al-Ulu tentang ketinggian Allah karangan Imam Dahabi yang bermadzhab Syafi'i, ada 2 jilid tebal lebih dari 1000 halaman ya, diringkas oleh Syekh Albani dalam 1 jilid ini. Ini yang kita mau nanti cuplik sebagian yang penting-penting di sini. Namun intinya kalau mau dalil-dalil yang lebih banyak lagi tentang sifat Al-Ulu, ketinggian Allah di atas langit dari hadis Rasul, silakan lihat kitab aslinya Kitabul Ulu Imam Dahabi atau ringkasannya, dan juga kitab Isbat Sifatil Ulu oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Ini seandainya hadisnya sahih atau yang berpendapat sahih, ini diantara makna yang dipahami. Fi ruqyatil marid ay al-qira'a 'alal marid talaban li shifaihi. Ruqyah untuk orang yang sakit, yaitu maksudnya membacakan atas orang yang sakit ya talaban li shifaihi, berharap akan kesembuhannya. Wahia masyru'atun, dan itu disyariatkan dengan syarat idza kanat bil Qur'ani, dengan syarat yang pertama dengan Al-Qur'an.
Dan wajib kita yakini semua ayat Al-Quran bisa untuk ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya ada syifa, ada penawar, ada obat. Semua ayat Al-Quran bisa untuk asyifa. Cuma memang yang lebih ditekankan lagi di antaranya tadi surat apa? Al-Fatihah. Karena memang ada contohnya dari tadi Abu Sa'id Al-Khudri, dan itu pun diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal adiyatil mubahah, atau dengan doa-doa yang mubah dengan bahasa Indonesia, namun dengan syarat apa tadi? Jelas, bukan apa? Maqauli inna dan seterusnya, gedabrus. Nah, wal adiyatil mubahah wa mamnu'atan idza kanat bi alfadhin syirkiyah. Ruqyah dilarang kalau dengan lafaz-lafaz yang syirik. Ya, misalnya ya Abdul Qadir Jailani, sembuhkanlah anakku misalnya. Ini haram. Makanya Rasul SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami dahulu di zaman jahiliyah meruqyah. Maka kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum. Sebutkan kepadaku, kata Rasul, bagaimana ruqyah kalian. Kemudian kata Rasul, la ba'sa birruqyah ma lam yakun fihi syirkun. Kata Rasul, tidak mengapa ruqyah itu selama di dalamnya tidak ada apa? Kesyirikan. Tidak ada minta pertolongan kepada makhluk, kepada malaikat, nabi, wali, ataupun kepada al-jin. Ya, demikian pula tadi dilarang kalau dengan lafaz-lafaz yang apa? Tidak jelas, karena dikhawatirkan di dalamnya juga ada apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah bersabda, innar ruqa wat tamaima watiwala syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa jamak ruqyah. Ini ruqyah ala dukun, kata para ulama. Innar ruqa wat tamaim, jimat-jimat, dan tiwala pelet. Pelet namun di sini maknanya apa? Sihir, untuk menarik lawan jenis, bukan pelet makanan ikan. Jangan salah ya. Ada teman beli pelet, syirik kata Rasul. Ya, ini pelet ilmu apa? Sihir. Ya, hati-hati jangan gagal paham. Kata Rasul, sesungguhnya ruqyah, yaitu dalam artian ruqyah ala dukun, yang di situ ada yaitu permintaan tolong perlindungan kepada selain Allah. Inna ruqa wa tamain wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, jimat-jimat, dan tadi pelet ala sihir, maka itu syirik kata Rasulullah SAW. Au a'malin syirkiyah, ya, yang dilarang kalau memang di dalamnya ada amalan-amalan syirik. Ya, mungkin bacanya ayat Al-Quran, tapi ya ada bakar kemenyan untuk sesaji apa? Jin-jin, minta tolong dan sebagainya. Ini juga sekali lagi hati-hati. Ini bentuk apa? Amalan syirik, ya, ataupun menyembelih binatang, ya, entah itu kambing, ayam dan sebagainya, ditujukan kepada jin-jin dan sebagainya. Meskipun mungkin ada ayat-ayat yang dibaca, cuma terkadang mereka campur adukan dengan kesyirikan. Ya, terkadang kesyirikan, kesesatan itu halus, tidak apa? Terasa. Kadang nggak murni 100%. Kesyirikannya kelihatan, namun terkadang dicampur adukan. Bahkan kalau mungkin yang pernah melihat jimat, kadang ditulis di situ ayat-ayat Quran, cuma juga ditulis ya jampi-jampi, simbol-simbol ala asyaitan. Naudzubillahi min dzalik, wala talbisul haqqo bil batil. Namun intinya harus bersih dari kesyirikan kalau ruqyah itu mau yang syar'iyah. Di antaranya tadi, Rabbana Allahul ladzi fis sama. Kata-kata Allah fis sama, sekali lagi sudah ada ayatnya. Surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Kata-kata fis sama, sekali lagi dalam hadis ini, seandainya hadis ini tidak sahih, sudah ada ayatnya. A'amintum man fis sama. Ditambah lagi sabda Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Kasihanilah, sayangilah yang di atas muka bumi ini, maka zat yang di atas langit akan menyayangi kalian.
Juga sama kata-katanya apa? Fis sama. Yarhamkum man fis sama. Makna fis sama ay ala sama. Ya. Fi itu antum kalau yang ya sedikit punya background bahasa Arab, itu ada dua kalimat, dua kata. Fi dan apa? As-sama. Kalau dalam bahasa Arab yang pertama dibahas fi. Fi di situ bisa bermakna ala, di atas. Ini untuk membantah syubhat. Kan fi itu namanya di langit. Berarti Allah dilingkupi oleh langit. Ini nggak benar karena Allah akbar. Maka berarti maknanya bukan Allah di atas langit. Itu ya, maka dibantah oleh para ulama, kata-kata fi sama fi itu nggak selantiasa maknanya itu di dalam. Seperti misalnya kita ini fil masjid. Kita ini duduk fil masjid, di dalam masjid, dinaungi oleh apa? Nggak selalu maknanya di dalam. Namun maknanya bisa apa? Ala, di atas. Ya, dan ini juga maknanya di atas. Dan ini juga yang ditegaskan dalam ya ayat-ayat yang lain tentang makna fi artinya ala. Contohnya, kul siru fil ardi. Katakan Nabi Muhammad, berjalanlah di bumi. Apakah ngerong di dalam bumi? Apakah fil ardi artinya di dalam kerak bumi? Hah? Soro kalau gitu, taklif malayutok. Namun maknanya apa? Alal ardi. Berjalanlah di atas muka bumi. Itu fil ardi maknanya alal ardi. Demikian pula kata-kata fis sama artinya di atas, bukan di dalam. Paham ya? Demikian pula firman Allah tentang kisah para penyihir Nabi Musa yang diancam disalib oleh Fir'aun. La usallibannakum fi juzu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian fin nakhli, di pohon kurma. Apakah dikerowoki pohon kurma batangnya itu kemudian dimasukkan di dalamnya? Enggak. Disalib di atas pohon apa? Kurma. Jadi kata-kata fi di situ kalau bahasa Indonesianya ya, maksudnya di atas ya langit. Allah fis sama ai ya Allah di atas langit, alas sama. Paham dong? Baik. Kemudian dibahas dari sisi yang kedua, kalau dikatakan fi itu di misalnya, tidak maknanya di atas, maka dibahas kata-kata as-sama. As-sama itu bisa bermakna dua. Sama artinya bangunan langit yang kita lihat. Ya, ada 7 tingkatan apa? Langit. Itu sama yang berupa bangunan langit istilahnya. Ya, namun as-sama makna yang kedua al-ulu. Maknanya tinggi. Fil ulu, Allah itu di ketinggian, di atas makhluknya. Paham? Jadi as-sama bukan hanya berarti bangunan langit yang kita lihat, langit pertama, kedua, dan ketiga sampai ketujuh kata Rasulullah. Ya, namun apa? As-sama itu bisa bermakna al-ulu. Allah di ketinggian. Allah artinya di atas makhluknya. Artinya, sekali lagi, bukan berarti fisama Allah dinaungi oleh langit. Tidak, Allahu Akbar. Ya, namun sekali lagi makna fisama yang pertama alas sama, di atas ya bangunan langit karena Allah di atas aras, aras di atas langit. Atau makna yang kedua, Allah di ketinggian. Artinya di atas semua apa? Makhluknya. Maknanya kurang lebih apa? Sama Allah di atas makhluk-makhluknya. Kita baca lagi alas sama. Fafihuna bimakna ala. Kata-kata fi maknanya ala, di atas. Sebagaimana firman Allah, fasihu fil ardi. Berjalanlah di bumi, maksudnya di atas bumi. Ay alal ardi wa yajuzu an takuna fi lidharfiyah ala babiha wa yakunul murad bisama mutlaqul ulu. Atau yang sudah kita sampaikan tadi, fi tetap dengan maknanya di, namun as-sama maknanya al-ulu, ketinggian. Allah di atas apa? Ketinggian. Dan ini sudah kita sampaikan, ini juga untuk membantah orang-orang yang tanya atau yang membuat syubhat. Kalau dikatakan Allah di atas arsy, lalu sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Maka jawabannya apa?
Allah fil ulu, Allah tetap tinggi di atas semuanya. Karena di antara nama Allah Al-Ali, wa huwal aliyul azim. Arti Al-Ali, Allah maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, dan tinggi kekuasaannya. Paham dong? Nah, kemudian hadis tadi berbunyi, taqaddasa ismuka, maha suci namamu. Ini mirip dengan firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma artinya sucikanlah apa? Nama Rabbmu, nama Allah. Semuanya suci, tidak ada aib, kekurangan sama sekali. Ai taqaddasat asma'uka an kulli naqsin. Dan di antara nama Allah yang berkaitan dengan ini apa? Taqaddasa ismuka. Bismillah. Siapa yang tahu? Al-Quddus, ahsantum. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul al-Quddus. Sifatnya taqaddasa ismuka. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Fa huwa mufradun mudhafun fa ya ummu jami asma'illah. Taqaddasa ismu itu bentuk tunggal. Namun ketika disandarkan ismuka, namamu ya Allah, bukan hanya satu saja nama Allah yang suci, namun semua apa? Nama-nama Allah yang lainnya. Semua asmaul husna suci dari segala kekurangan dan apa? Aib. Kalau mungkin dari sisi bahasa ada kaidah, bentuk tunggal kalau disandarkan kepada kata benda atau kata isim yang lain, maka bisa bermakna lebih dari apa? Satu. Contohnya, wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kalian menghitung nikmat, nikmatun, itu bentuk tunggal dalam bahasa Arab. Jamaknya ni'am. Namun ketika kata-kata nikmatun itu disandarkan, wa in ta'uddu nikmatallah, nikmat Allah. Ini bukan berarti satu nikmat Allah. Buktinya apa? La tuhsuha. Kalian tidak bisa menghitungnya. Bentuk tunggal kalau disandarkan kepada yang lain, ini bisa maknanya lebih dari satu. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, taqaddasa ismuka maknanya maha suci semua nama-namamu ya Allah. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu ada di langit dan ada di bumi. Perintah Allah di langit ketika Allah memerintahkan malaikat misalnya. Ini di langit. Demikian pula perintah Allah di bumi. Ai amrukal kauni al-qadari alladhi yansha'anhu jamil makhluqat wal hawadits. Perintah Allah ada dua. Perintah yang berkaitan dengan al-kaun, berkaitan dengan makhluk. Terciptanya makhluk itu dengan firman Allah, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Kun itu adalah perintah Allah. Perintah Allah al-kaun yang berkaitan dengan penciptaan makhluk. Kemudian ada pula nanti akan disampaikan perintah Allah yang asyari. Wa minhu qaulu ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa amruka asyari al-mutadhammin li syara'i allati syaraha li ibadihi. Innallaha ya'muru bil al-adl. Allah merintahkan untuk berbuat apa? Keadilan. Ya'mur di situ perintah syar'i atau kauni? Syar'i. Ini berkaitan dengan juga makna kehendak syar'i dan kehendak apa? Kauni. Apa bedanya perintah yang kauni dengan perintah yang syar'i? Apa bedanya? Kalau perintah yang syar'i pasti Allah cintai. Allah tadi memerintahkan berbuat keadilan. Itu pasti Allah cintai. Namun ketika Allah memerintahkan diciptakannya iblis, apakah Allah cinta kepada iblis? Tidak. Ini mirip dengan apa? Kehendak kauni dan kehendak apa? Syar'i. Namun Allah ketika memerintahkan diciptakannya iblis, maka ini sekali lagi ada hikmah di balik semuanya karena Allah namanya Al-Hakim. Namun intinya kata-kata amruka, perintahmu ada dua. Perintah Allah yang bersifat kauni,
yang tidak mesti Allah cintai, ya. Yang kedua, apa? Perintah Allah yang syar'i yang pasti Allah apa? Cintai. Kemudian kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ardi. Sebagaimana rahmatmu ya Allah di atas langit, maka jadikan rahmatmu di muka bumi. Hada tawassulun ilai birahmati. Ini bentuk tawassul kepada Allah sebelum memohon sesuatu kepada Allah. Tawassul menjadikan sifat Allah sebagai perantara. Seperti dalam zikir pagi dan petang apa yang ada kata-kata di sini mirip ini. Ya Hayya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Aku mohon apa? Pertolongan. Dan dari sini apa? Kita diajari Rasulullah SAW istighatsah itu harus kepada Allah. Istighatsah artinya minta tolong dikala susah. Itu harus kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Jangan minta tolong kepada Rasulullah SAW. Dan sering kita sampaikan hati-hati, terutama yang nggak bisa bahasa Arab, ketika ada kata-kata ya Rasulullah aghithna atau aghithna ya Rasulullah, itu kata-kata syirik kepada Allah. Yang artinya ya Rasulullah aku minta tolong kepadamu. Rasul sudah meninggal dunia. Ya, para sahabat saja yang paling cinta kepada Rasul tidak pernah ngomong seperti itu. Rasul ketika meninggal dunia, para sahabat nggak ada yang ngalah berkah di kuburan Rasul, nggak ada yang minta-minta kepada Rasul SAW. Bahkan Umar bin Khattab ketika paceklik minta didoakan oleh pamannya Rasul yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Seandainya boleh minta tolong kepada yang telah meninggal dunia, mereka akan minta tolong kepada apa? Rasul, karena mereka sangat cinta kepada Rasul. Namun inilah pendidikan dari tarbiyah dari Rasul, bahwasanya haram syirik minta tolong kepada yang telah apa? Mati. Bahkan ayat-ayat Al-Quran mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmin man fil kubur, dan seterusnya. Hada tawassulun ilai birahmati alati syamilat ahla samawati kullahum an yaj'al li ahli ardi minha nasiban. Itu adalah tawasul kepada Allah dengan rahmatnya, yang mana rahmat Allah mencakup semua penduduk langit, ya. Maka dimohon agar Allah menurunkan rahmatnya kepada penduduk bumi. Kemudian ighfir lana haubana wa khatayana. Ampunlah bagi kami dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Hada talabun lil maghfirah wa hiya sitr wa wiqayatul itsm. Ini adalah permohonan ampun. Ini juga salah satu bentuk apa? Tawasul, kata para ulama, dengan apa orang itu bertobat dari segala apa? Dosa-dosanya sebelum dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun. Ya, dalam makna ighfir, astaghfir itu maknanya minta maghfirah. Apa makna maghfirah? Yaitu as-sitr, minta ditutupi aib ataupun dosa kesalahannya, dan minta untuk dibentengi dari dosa yang akan datang. Dari makna ini secara bahasa, al-maghfirah, istighfar, ya, al-maghfirah itu diambil darinya kata-kata al-maghfar. Apa arti al-maghfar? Alladzi yulbas ala ra'si li sitri wa wiqayatihi. Itu kayak helm besi, ya, ketika perang pakai apa? Helm besi agar apa? Tidak terkena senjata musuh. Sebagaimana Rasul dulu ketika perang pakai apa? Mighfar, ya, topi besi atau helm besi untuk perang, untuk melindungi dari sabetan pedang ataupun panah. Wal haubu al ismu wal khataya minadz dzunub. Kemudian dalam hadis tadi ada kata-kata anta rabbut thayyibin. Engkau ya Allah Rabbnya orang-orang yang baik. Hada tawassulun akhar. Ini bentuk tawassul yang lain, yaitu tawassul dengan rububiyah Allah. Wa tayyibin jam'u tayyib wa humun nabiyyun. Yang dimaksud dengan ya Allah engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik, yaitu para al-anbiya, para nabi. Wa atba'im, dan tentunya juga para pengikut para an-nabi.
Wa idhafatu rububiyyati li haula idhafata tasyrif wa takrim. Disandarkannya kata-kata Rabb kepada at-thayyibin ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang-orang tersebut. Wa illa fahuwa subhana rabbu kulli syai'. Meskipun kita harus meyakini Allah Rabbnya alam semesta, alhamdulillahirabbil alamin. Namun dikhususkan kata-kata thayyibin, Allah adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Ini bukan hanya Allah Rabbnya para nabi dan pengikutnya, Allah Rabb semesta alam. Cuma kenapa dikhususkan at-thayyibin, an-nabiyyin? Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang-orang tersebut. Dan dari sini sudah kita sampaikan, ini di antara adab-adab doa, meskipun seandainya hadisnya dhaif, namun banyak hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan apa? Adab doa dengan tawassul seperti ini. Tawassul dengan nama Allah, dengan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh, tadi diantaranya taubat, kemudian juga dengan tawassul menyebut tadi Rabb, ya, sebagaimana dalam hadis tsumma dzakara rajula yutilu safar as akbara yamuddu yadayhi ila sama. Rasul menyebut seseorang yang dia dalam keadaan musafir yang lama, berdebu compang-camping pakaiannya, dan ia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini adab dalam apa? Berdoa. Ya, tawasul mengangkat tangan. Ya, tawasul dengan siapa? Ya, dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal soleh. Boleh nggak dengan nama Nabi, dengan kedudukan Abdul Qadir Jailani? Boleh nggak? Ya, tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya, makanya termasuk tawasul yang bid'ah. Ya, adapun langsung mengatakan ya Abdul Qadir Jailani sampaikan doaku kepada Allah, ini yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan mana na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Dan sekarang ini banyak ya orang-orang yang menyuruh kepada tawasul kepada wali yang telah mati, kepada kiai atau kepada habib, kepada naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai habib fulan, wahai syekh fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kesyirikan-kesyirikan yang masih bergentayangan di atas muka bumi. Kemudian kata Syekh, anzir rahmatan min rahmatik. Ya Allah, turunkanlah rahmat dari rahmatmu. Ai ar-rahmatal makhluqah. Turunkanlah rahmatmu, di sini maknanya rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Ini alhamdulillah sudah pernah kita kaji, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, hari Kamis itu ya. Nah, kajian kitab Al-Mukhtar fi Ushuli Sunnah dibahas oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya kata-kata rahmat yang disandarkan kepada Allah itu ada 2 macam. Rahmat yang merupakan sifat Allah yang bukan makhluk, ya, karena Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahman. Sebagaimana dalam zikir tadi, birahmatika astaghith. Kalau ini rahmat yang merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Ya, sekali lagi, kata-kata rahmat dalam nas itu ada yang bermakna sifat Allah, bukan makhluk. Ya, orang boleh bertawassul dengan rahmat tersebut. Namun ada pula rahmat yang disandarkan kepada Allah, namun maknanya itu adalah apa? Makhluk ciptaan Allah. Ini akan disampaikan oleh saya. Namun simbolnya tadi. Kata-kata ya Allah, turunkanlah rahmat dari rahmatmu, maksudnya rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rahmatallah naw'an. Karena rahmat yang disandarkan kepada Allah ada 2 macam. An-naw'ul awal rahmatuhu allati hiya sifatun min sifati. Rahmat yang merupakan salah satu sifat Allah, yang itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. An-naw'u tsani,
Adapun rahmat yang kedua yang disandarkan kepada Allah, rahmat tudhafu ilaihi subhana min idhafatil makhluk ila khaliqihi. Rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Sabda Rasul, khalaqallah mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat. Ini jelas, khalaqa. Allah menciptakan apa? 100 rahmat. Maka ini maksud dengan rahmat di sini adalah apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau antum baca ayat-ayat tentang hujan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya, yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Bahwasanya Allah mengutus angin sebagai tanda kabar gembira akan turunnya rahmatnya. Rahmat di situ maknanya adalah apa? Air hujan. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksi rahmat, kata-kata rahmat dalam nas bisa bermakna sifat Allah, ada pula yang bermakna apa? Makhluk ciptaan Allah. Ini disesuaikan dengan redaksinya. Seperti dalam hadis ini, khalaqallah mi'ata rahmah. Contoh yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, kasihanilah. Rahmat yang ada pada hamba-hamba Allah itu rahmat makhluk kok atau apa? Hah? Ya tentunya manusianya makhluk ciptaan Allah. Rahmat yang ada dalam dirinya, kasih sayang ada dalam dirinya, itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Fatalaba saya salam min rabbi inzala hadir rahmah alal marid lihajati ilaiha liyashfiyahu biha. Nabi SAW memohon kepada Rabbnya diturunkannya rahmat tersebut atas orang yang sakit karena kebutuhannya terhadap rahmat Allah agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid, inti dari al hadis, anna fihi isbatal ululillahi taala wa anna fis sama. Intinya penetapan sifat ketinggian Allah di atas langit. Rabbanallahu alladzi fis sama. Wal ulu sifatun dzatiyah kama sabaqa. Dan sudah kita jelaskan, sifat ketinggian itu sifat apa? Dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Makanya kalau ditanya tadi, kalau dikatakan Allah istiwa tinggi di atas aras, di mana Allah ketika belum ada aras? Maka ini Allah apa? Fil ulu, Allah di atas. Ya, karena apa? Sifat atas, sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Paham? Adapun sifat istiwa, sifat apa? Sifat istiwa di atas arsy, sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Karena Allah istiwanya kapan? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa alal arsy. Inilah bedanya sifat al-ulu dan sifat istiwa. Kalau sifat ulu itu dzatiyah, senantiasa melekat pada diri Allah, sedangkan istiwa sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kemudian sifat ya al-ulu, ini ulu yang umum. Allah di atas semuanya, bukan hanya di atas apa? Arsy saja, namun semua makhluk Allah ada di atas mereka. Adapun istiwa dan arsy adalah sifat ketinggian yang muqayyad, yang terikat dengan apa? Al-arsy. Ya, kemudian yang ketiga bedanya, kalau sifat al-ulu ini dalilnya dari ayat, hadis dan dari logika akal. Ya, adapun sifat istiwa hanya berdasarkan ayat Al-Qur'an atau dalil an-naql. Nah, taib. Kemudian kata Syekh, kama anna fil hadis at-tawassul ila Allah taala bisana alai birububiyati wa ilahiyati wa qudsiyati wa uluwihi wa umumi amri wa birahmati. Sebagaimana dalam hadis ada bentuk tawassul kepada Allah dengan memuji Allah. Ya, ini bentuk adalah amal saleh. Memuji Allah adalah amal apa? Saleh. Ini bentuk apa? Tawassul dengan amal saleh. Makanya kata ulama, kalau ada redaksi-redaksi ucapan ulama tentang macam-macam tawassul, kembalinya kepada 3, tawassul dengan nama Allah, dengan amal soleh, atau dengan doa orang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan.
Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu hadis lagi, yaitu sabda Rasulullah SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku, sedangkan diriku adalah kepercayaan zat yang di atas langit. Kalau hadis ini ya Sahih Bukhari dan Muslim. Ini sekali lagi, seandainya hadis yang pertama tadi dhaif, lemah, maka cukuplah yang apa? Sahih ini. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, ala ta'manunani wa ana aminu man fis sama. Sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit. Ya, apa makna fi as-sama? Apa makna fi? Ya, di atas. Kemudian as-sama bisa bermakna apa? Al-ulu, tinggi. Kita baca sarah dari Syekh Shalih bin Fauzan, hafizallahu taala, hada khitabun minhu sallallahu alaihi wasallam liman itarada alaihi fi ba'di qismatihi al-mal. Sabda Rasul ini ada istilahnya sababul wurudnya, yaitu ketika Rasul diprotes oleh nenek moyang kelompok Khawarij atau teroris yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ketika Rasul membagi harta rampasan perang, ada seorang yang dijuluki Dzul Khuwaisirah At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Ini kata para ulama, salah satu ciri kelompok Khawarij selalu khurut kepada pemimpin, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, di antaranya kepada Rasul di sini. Namun orang ini memberontak dengan apa? Kata ulama, dengan alisan. Caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin itu bagian dari pemberontakan al-khurud. Ya, ini adalah apa? Ciri khas kelompok al-Khawarij. Ini salah satu nenek moyang mereka. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Maka Rasul pun marah seraya mengatakan, wa man ya'dil illam adil. Celaka dirimu, siapa yang bisa adil kalau aku tidak berbuat apa? Adil. Kemudian Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku, sedangkan diriku kepercayaan yang di atas langit. Ini kata Syekh, Rasul mengatakan tadi karena diprotes oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Wa ala adatu istifham wa tanbi wa ta'manuni minal amanah wa hiya adamul muhabba wal khiyana. Ini sekali lagi maknanya, tidakkah kalian mempercayai diriku? Ai ala ta'manuni ya fi qismatil mal. Ya, wa ana aminu man fis sama wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qad tamanani ala wahyihi wa risalati wa tabligh syar'ihi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepadaku, kata Rasul, yaitu dengan aku membawa wahyunya, ajarannya dan menyampaikan syariatnya. Wa kafa bidzalika syahada ala amanatihi wa sidqihi. Kalau Allah sudah memberikan amanah kepada Rasul, kenapa kalian tidak mempercayai diriku? Itu maksudnya. Namun intinya, wasyahid minal hadis, inti daripada hadis ini, anna fihi isbatal ulu lillahi ta'ala. Di dalamnya ada penetapan sifat ketinggian bagi Allah. Haitsu qala man fis sama, Allah ada di atas langit. Wa sabaqa syarhul jumlati qariban, dan sudah kita sampaikan makna fis sama. Ya, sekali lagi, ayat-ayatnya banyak, ya. Bahkan sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil tentang Allah di atas langit. Ini kebenaran yang sudah terang benderang bagi yang ya belum buta mata hatinya. Ya, dalilnya ayat-ayat banyak sekali, hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak sekali. Demikian pula ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat ditimpa gundah gulana. Beliau menenangkan para sahabat dengan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa menyembah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah yang di atas langit, maka dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar Siddiq min ummahatil mukminin, ketika turunnya ayat qasami Allahu qala tujaduka fi zaujiha, beliau mengatakan alhamdulillah wasi'a sam'uhu al-aswata kullaha.
segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Kata beliau, ya, aku yang di dalam ruangan bersama Rasul dan Khawla yang berdialog dengan Rasul tidak mendengar semua pembicaraan mereka, namun Allah yang di atas langit mendengarkan pembicaraan Khawla dan Rasul SAW. Demikian pula ucapan Zainab, ya, min ummahatil mu'minin, ketika beliau berbangga diri di hadapan para istri-istri Rasul yang lainnya, beliau mengatakan, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah alladzi fis sama. Kalian wahai para istri-istri Rasul dinikahkan oleh keluarga kalian, wali-wali kalian, namun aku dinikahkan oleh Allah yang di atas langit. Dan hadisnya dalam Sahih Bukhari dalam kitab At-Tauhid. Ini ijma' para sahabat Rasulullah SAW ditambah dengan ijma' para at-tabi'in. Kata Imam Al-Auza'i, kunna wa tabi'una mutawafirun anallaha fis sama atau fawqal arsy. Kami dan para tabi'in, murid para sahabat sepakat mengatakan Allah di atas arsy atau di atas langit. Kurang apa? Ayatnya banyak, hadisnya banyak, ucapan para sahabat, para tabi'in. Kok nggak melek-melek mereka ini? Ya, masih mengingkari Allah fis sama. Ditambah lagi kalau mau dikatakan 4 imam. Imam Abu Hanifah bahkan keras mengatakan man angkara ulullah fis sama fahuwa kafir. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa mengingkari Allah di atas langit, maka dia kafir. Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana. Di mana-mana ilmunya, sedangkan zatnya di atas. Ucapan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, seperti yang dinukil oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadits. Beliau ketika meriwayatkan hadis budak perempuan yang akan dibacakan dalam kitab ini, karena beliau meyakini Allah di atas langit. Dan ini diwarisi oleh murid-murid beliau, di antaranya Imam An-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Di awal kitab, beliau mengatakan alin ala arsyihi. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ditambah lagi Imam Ahmad rahimahullah, sama maknanya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah di atas langit dan ilmunya apa? Di mana-mana, sama dengan ucapan Imam Malik. Dan itu ada semua dalam kitab Al-Ulu Imam Az-Zahabi. Imam 4 yang katanya rujukan orang-orang tersebut, mana di antara mereka nggak ada yang mengatakan Allah di mana-mana atau yang mengingkari Allah di atas langit, tidak ada sama sekali. Maka pertanyaannya, mereka ini ikut imam siapa? Imam Ghufran. Baik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sekedar menguatkan lagi, kita mau sebutkan saja nama-nama ulama-ulama yang disebut oleh Imam Dhahabi, yang semuanya mengimani, semuanya menyatakan Allah fis sama. Kita sebutkan nama-namanya saja, Tentunya tidak ada yang tadi Imam satu tadi itu. Taib. Ada namanya tadi Imam Abu Hanifah, Ibnu Jurayj, Al-Auza'i, Muqatil bin Hayyan, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Salam bin Abi Muti, Hamad bin Salama, Abdul Aziz, Al-Majishun, Hamad bin Zaid, Ibnu Abi Layla, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Salam, Muqri Al-Basra, Syuraik Al-Qadi, Muhammad bin Ishaq, Mis'ar bin Kadam, kemudian Imam Al-Jarir Ad-Dabbi, Abdullah bin Mubarak, Al-Fudail bin Iyad, Husain bin Bashir, Nu Al-Jami, Abbad bin Al-Awwam, Al-Qadi Abi Yusuf, Abdullah bin Idris, Muhammad bin Hasan, Bukair bin Ja'far As-Sulami, Bishr bin Umar, Az-Zahrani, Yahya Al-Qattan, Mansur bin Ammar, Abu Nu'aim, Abu Mu'ad Al-Balkhi, Sufyan bin Uyainah, Abu Bakar bin Iyash, Ali bin Asim, Yazid bin Harun, Sa'id bin Amr. Ini dari kalangan para tabi'in. Waqid bin Jarrah ataupun tabi'in, Abdurrahman bin Mahdi, Wahab bin Jarir, Al-Khalil bin Ahmad, Al-Farra, Al-Kharibi. Kemudian Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi, An-Nadhr bin Muhammad Al-Marwazi, Al-Imam Syafi'i, Al-Qa'nabi, Asim bin Ali, Syekhul Bukhari, Imam Al-Humaydi, Yahya bin Yahya, Alimur Rai, Abdul Malik bin Majishun, Muhammad bin Mus'ab Al-Abid, Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Demikian pula Imam Ahmad dan masih banyak
yang lainnya. Imam Al-Muzani, Imam Duri, Imam Al-Bukhari, Abu Zur'a, Abu Atim Ar-Razian, ya, masih banyak lagi. Ya, ratusan yang disebutkan dari para imam-imam as-salaf. Maka sekali lagi, yang ikut imam-imam as-salaf itu Wahabi, bukan apa? Ya, mereka ini, kalau mereka ini ikut siapa? Nah, wallahu taala alam, ini sekedar ya menguatkan lagi inilah akidah yang as-sahihah, yang selainnya akidah yang batil, ya. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Insya Allah masih ada 2 hadis lagi tentang hal ini yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.